يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang solusi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kita ini lupa, dan banyak sekali teman-teman kita itu yang lupa kalau punya Nabi Muhammad SAW sebagai pembimbing, sebagai guru, sebagai panutan, sebagai rujukan, ya, sebagai sandaran. Lupa kalau nabinya, yaitu baginda Muhammad SAW, adalah manusia yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik, yang terpandai di bidang apapun. Ya, di bidang apapun. Karena pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi, sehingga pola pikir kita ini seringkali ya tidak sadar menganggap kalau Nabi itu ya urusannya sholat, kalau Nabi itu urusannya puasa, kalau Nabi urusannya zakat. Lupa bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ya semuanya, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya bertani, ya berdagang, ya bekerja, ya rumah tangga, ya didik anak, ya jadi guru, ya jadi pejabat, ya jadi konglomerat, jadi apapun. Semua sudah ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Ta'ala mewahyukan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua, dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah terdapat uswah hasanah, panutan yang terbaik, contoh yang terbaik. Jadi cukup contoh Nabi SAW, selesai semuanya. Tapi Allah kasih persyaratan di situ. Liman kana yarjullaha. Siapa nih yang bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW? Orang yang mengharapkan Allah wal yawmal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita singkat, yang bisa mencontoh Nabi itu orang yang percaya. Ya, yang bisa nyontoh Nabi orang yang percaya. Karena seringkali yang disampaikan Nabi Muhammad SAW menurut yang ada sekarang gak sesuai dengan logika, gak sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah, gak sesuai dengan apa yang dipelajari di kehidupannya nyata. Mungkin akan menemukan yang semacam itu bukan satu dua, banyak, ya Pak, banyak apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dipikir-pikir kok nggak masuk akal. Baru setelah puluhan tahun kemudian, oh ternyata masuk akal. Berjalannya waktu, oh ternyata masuk akal. Karena akalnya ini datang belakangan. Ya, ilmu pengetahuannya terlambat. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah yang paling ada di depan. Beliaulah satu-satunya manusia yang sudah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya manusia yang sudah sampai endingnya jagat raya. Ya, endingnya jagat raya. 2024 orang baru bahas planet Mars, bahas. Ya mau?
membahas. Baru membahas rembulan, membahas. Sampai hari ini belum ada data yang bisa betul-betul dipercaya ada manusia landing di bulan. Itu belum ada data yang bisa dipercaya. Yang ada rumor-rumor dan sebagian besar adalah hoax, kebohongan, bukan sesuatu fakta yang sebenar-benarnya. Tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar sudah sampai endingnya jagat raya, yaitu Sidratul Muntaha. Sudah sampai di sana. Kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala kembali ke bumi untuk apa? Mengajarkan semua yang didapat kepada umat manusia. Karena itu kita yang mengharapkan hari akhir, kita yang mengharapkan Allah, kita yang zikirnya banyak, kita sholat 5 waktu, habis sholat yang kita zikir, duduk zikir, jalan zikir, insya Allah termasuk orang yang banyak zikir, pasti dan seharusnya percaya penuh bahwasannya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak perlu didiskusikan, tidak perlu dipertanyakan, tidak boleh dipertanyakan, wajib diimani dan diikuti. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah dalam waktu kurang lebih 45 menit saya akan jabarkan. Ini tadi baru prakata. Ya, bukan Dima, biar jelas. Nah, kenapa saya ngomong solusi Nabi? Bu, boleh nanya? Boleh ya? Ada orang rumah tangganya berantakan, naudzubillah min dzalik. Kemudian mendatangin pakar. Mendatangi pakar. Pakar untuk rumah tangga. Saya nggak tahu namanya apa ya. Bagus atau kurang bagus? Bagus. Kenapa? Karena mendatangi orang yang ahli. Betul? Ada orang yang mengalami, mohon maaf, gangguan pikiran. Mendatangi orang yang untuk ngobatin gangguan pikirannya. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Karena datangin orang yang ahli. Ada orang mau masak. Datangin ahli masak. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Karena belajar sama yang ahli. Pertanyaannya, ahli mana yang bisa dipercaya kalau itu benar menurut Allah Ta'ala? Datangi ahli masak, ternyata ya bumbunya dikasih mirin yang haram misalnya. Buat roti, ternyata dikasih rum, dalam tanda petik rum yang haram, bukan rum yang halal misalnya. Sehingga kalau pakai itu nanti rotinya enak, masakannya enak. Pertanyaan saya, apakah kita mau ikut ahli yang semacam ini? Ya tentu tidak. Datang ke pakar rumah tangga misalnya. Ternyata yang menjadi dasar dia dalam menjelaskan bukan merujuk pada iman, ya pada iman, tapi pengalaman manusia-manusia yang enggak jelas imannya kepada siapa. Apakah kita bisa percaya nasihatnya sebagai kebenaran? Tentu tanda tanya. Tanpa kita menganggap oh salah, tapi kita patut waspada. Betul. Nah, lantas siapa ini ahli yang nggak mungkin salah di semua bidang? Hanya ada satu ahlinya, manusianya. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ikhwanih minal anbiya wal mursalin, dan saudara-saudaranya Nabi yaitu para nabi dan rasul, wa wurathih, dan pewarisnya. Siapa? Al ulama warathatul anbiya, mereka yang belajar berguru pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baru kita bisa betul-betul percaya. Artinya kalau kita mau belajar pada siapapun, neraca untuk mengukur benar atau tidaknya adalah apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun kalau nggak benar menurut Nabi, jangan diikuti, jangan dikerjakan, dan wajib ditinggalkan. Clear? Nah, ini saya kasih satu contoh kasus.
Tentang yang nggak masuk akal dulu ya. Contoh yang nggak masuk akal. Bu, kalau ibu ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu hidupnya di tepi pantai atau di tengah padang Sahara? Di tengah padang Sahara. Umatnya hidupnya di tepi sungai atau di tengah padang Sahara? Padang Sahara. Sepanjang mata memandang itu yang ada pohon-pohon atau pasir? Pasir. Sekarang ibu bayangkan hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh. Kemudian ada seseorang buat kapal yang gedenya luar biasa. Sembari mengatakan, yuk nanti ikut kapal saya biar selamat. Pertanyaannya, ada orang buat kapal gede luar biasa di tengah padang Sahara yang jauh sekali dari lautan, nggak ada sungai mengalir di sekitarnya. Masuk akal atau nggak masuk akal? Masuk akal atau nggak masuk akal? Jadi kalau masyarakat saat itu mencemooh Nabi Nuh itu sebetulnya wajar atau nggak wajar? Ya nggak wajar, Bu. Ya masuk Nabi dicemooh ya nggak wajar. Tapi kalau mempertanyakan, ini ngapain buat kapal di tengah padang Sahara? Mau buat ornamen, mau buat monumen, mau buat pajangan? Oh enggak, nanti kalian mau selamat naik ke sini semua, ditertawakan. Wajar atau enggak wajar? Ya kalau ditertawakan agak wajar. Ya kan aneh ini orang gitu kan ya, agak wajar. Nah, Nabi Nuh alaihissalam hanya dibantu 40 orang menurut tafsir. 40 orang. 950 tahun dakwah yang ikut 40 orang. Ibu-ibu MT Amanah 20 tahun sekian banyak ini. Berarti kan luar biasa. 40 orang 950 tahun. Diajak bangun kapal. Enggak masuk akal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bukan tentang akal, tapi tentang iman. Percaya sama aku atau tidak. Bukan tentang akal, tapi iman. Akal wajib ikut iman. Jangan dibalik, iman ikut akal. Kalau nggak masuk akal, maka nanti tidak beriman. Nggak masuk akal, nanti tidak diamalkan. Iman ini bukan urusannya tentang akal, percaya atau tidak sama Allah dan utusannya Allah yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat orang-orang munafik murtad terang-terangan saat itu adalah ketika Nabi SAW mengatakan saya baru saja mi'raj. Buat mereka nggak masuk akal karena yang dipakai akal, nggak masuk akal. Tapi ketika yang dipakai iman oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mau ribuan kali dalam satu hari ke langit, saya percaya. Nah, karena itu kalau kita pengen dapat solusi, jangan dikit-dikit pakai akal. Karena Allah Ta'ala menjanjikan di Al-Quran, solusi itu bukan dengan akal, tapi dengan iman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, takwa ini urusannya iman. Yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberi dia solusi. Maka Allah akan memberi dia jalan keluar. Maka Allah akan yaj'al lahu, menjadikan untuknya penyelesaian masalah, plus wa yarzuqhu, dan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang enggak bisa dipikir oleh akal, yang enggak bisa diperhitungkan oleh akal, yang enggak bisa dibayangkan oleh akal. Jadi fungsi akal saat itu dimatikan untuk dapat solusi. Oh, ini menyenangkan loh. Sebab kalau mau solusi harus pakai akal, berarti untuk solusi harus pusing dulu. Masa orang pusing disuruh pusing? Betul ya?
Yang namanya pakai akal itu nanti ujung-ujungnya pusing. Oh, sudah pusing kok disuruh pusing. Maka sama Allah Ta'ala udah tinggalkan akal. Contoh. Boleh ngasih contoh? Orang punya hutang. Kerja keras. Pagi, siang, sore, malam. Bukan nggak kerja keras. Kerja keras. Pagi, siang, sore, malam. Hutangnya belum terbayarkan. Rezekinya nggak nambah-nambah, istiqomah segitu. Pagi, siang, sore, malam. Strategi marketing dia pelajari, udah habis-habisan. Tapi rezekinya istiqomah segitu. Masalah atau nggak masalah buat dia? Masalah, utangnya belum terbayarkan. Sementara dia harus melunaskan hutang dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Mempunyai masalah semacam ini, datang kepada seorang pakar. Datang pada seorang pakar. Bapak, saya minta tolong nih, saya terlilit hutang. Sementara saya udah upaya, tapi ya nyatanya masih begini saja. Kata pakar, mari coba kita buka upaya Bapak. Coba dicek nih cara kerjanya bagaimana, jualannya bagaimana, bla 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 bla. Dikasih saran. Betul. Pertanyaan saya, ini diajak menyelesaikan masalah atau diajak mumet? Diajak menyelesaikan masalah atau diajak mumet? Mumet. Makanya Allah untuk orang-orang yang sudah mumet tadi, ya orang-orang udah pusing tadi, nggak diajak pusing lagi. Syaratnya bukan masalah akal atau kemampuan, tapi percaya nggak sama aku. Clear Bu? Jelas? Jadi mudah atau susah? Mudah kan ya? Percaya atau tidak? Kalau percaya maka beres. Ya, kalau percaya maka beres. Kalau nggak percaya silakan pusing. Kalau nggak percaya silahkan mumet, karena selalu pakai akal. Nah, ketika seseorang yang punya hutang, asetnya sudah dijual, misalnya aset sudah dijual, penghasilan sudah dihabiskan untuk membayar, mentok yang nggak punya apa-apa, datang ke seorang pakar, dapatnya nasihat, itu solusi atau nyakitin hati? Misal gini, datang ke tempatnya orang kaya ya, saudaranya, terus dinasehatin, ya makanya jangan sering-sering ngutang. Saya mau nanya, ini solusi atau nyakitin hati? Makanya, jadi orang itu jangan boros. Jangan boros, tahu banyak utang, kok masih rajin sedekah. Udah kalau punya utang, nggak usah sedekah. Ini kalimat yang super salah. Kenapa? Karena orang punya utang ya tetap makannya sehari tiga kali. Orang punya utang ya juga masih dia pergi ke mall. Orang punya utang ya masih dia aktivitas sehari-hari. Kalau memang konsepnya orang punya utang nggak boleh sedekah, ya udah yang punya utang, tolong kamu cukup makan sehari sesuap nasi, yang penting hidup. Tolong kamu cukup pakai satu pakaian, lainnya jual. Tolong rumahmu jual, pindah ngekos saja yang punya hutang. Nah, ini tentu nggak masuk akal kalau pola hidup seperti itu. Bukan begitu maksudnya. Ya bukan begitu. Nanti saya jelaskan, nanti ya. Karena ini bukan sesi bahas cara melunaskan hutang, bukan. Tapi ini solusi Nabi. Nah biasanya manusia kan begini, maaf. Nanti saya akan buktikan. Saya mau beli rumah, misal. Saya mau beli rumah. Istri ngomong, Mas, tolong beli rumah dong. Kita udah ngontrak 20 tahun seperti MT Amanah. Ya, usianya itu ya. Rumah tangganya 20 tahun. Masa ngontrak melulu? Yuk kita beli rumah. Jawaban suaminya, ngontrak aja, kita bayarnya belum tentu bisa. Mau beli rumah itu uangnya dari mana? Betul ya? Ini jawaban logis atau enggak logis? Logis.
sesuai akal. Itu hasil belajar TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Betul kan? Sehingga jawaban itu menjadi benar menurut kebanyakan manusia. Tapi menurut Pak Novel, jawaban itu salah. Kenapa salah? Kan istrinya ngomong, mari mas kita beli rumah. Mestinya jawabannya, amin, insya Allah. Siap deh, lanjutkan doamu. Betul kan ya? Harusnya kan jawabannya seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mau beli rumah, jangan lihat uang kita. Jangan lihat rumahnya ada atau tidak. Langsung lihat, saya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya besar. Meskipun fakta, bayar kontrakan pun belum mampu. Tapi rasa harapnya sama Allah, gak pernah menjadi kecil, gak pernah putus, semakin besar. Siap deh, insya Allah kita akan beli rumah. Saya mau nanya, yang model begini nomor 2 tadi ini banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Nah, orangnya hadir enggak ini? Yang model nomor 1 tadi loh. Jadi, yang dibuat hitung-hitungan tadi, ada duit atau tidak, mampu atau tidak. Sehingga selalu untuk beraktivitas, kita mengukur dengan kemampuan kita sebagai manusia dengan apa yang ada. Betul? Nah, sementara kita hidup tidak boleh menggunakan kemampuan kita. Setiap saat harus sadar kemampuan itu hanya titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya setiap saat kita yakin Allah akan membisakan, memampukan kita. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita disuruh bismillahirrahmanirrahim. Dengan bergantung dengan nama Allah, dengan bergantung pertolongan Allah, dengan bergantung rezeki dari Allah. Bisaku ini bisanya Allah unlimited. Maka aku minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Konsepnya harusnya begitu. Ya harusnya begitu. Tapi kita diajari di TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau nggak pinter, kamu nanti nggak dapat kerjaan bagus. Nggak dapat kerjaan bagus, kamu nggak dapat duit banyak. Nggak punya duit banyak, kamu hidupnya akan susah. Sehingga untuk dapat duit banyak, kamu harus pintar, sekolah, kerjaan bagus. Betul. Ternyata setelah sekolah, pintar, nggak dapat kerjaan. Hasilnya error. Stres. Yang stres termasuk orang tuanya. Sudah saya jual sawah untuk biayain kamu, kuliah tinggi-tinggi, hasil kuliah bagus, kamu kok cari kerja aja nggak bisa. Orang tuanya stres, anaknya setros, tingkat tinggi, pedot, lama-lama pedot. Naudzubillah min dzalik. Ini konsep berpikir yang salah. Makanya simbah nate ngendika, orang Jawa terdahulu itu simpel kalau ngomong. Obah mama. Betul? Rasa kakek mikir obah mama. Betul kan? Mangan ramangan yang penting kumpul. Rasa mikir mangan, betul kan ya? Yang penting kumpul, sebab gerkumpul mesti kan enak itu, ilmunya simbah itu enak. Kita ruwet bicarane kumpul sing go mangan ora ono, ya kan? Kakek mikir, mangan ra mangan sing penting kumpul dulu, nanti makan akan datang. Obah dulu, insya Allah akan mama. Ini kakek mikir, kita akan kerja apa ya? 10 hari cuma duduk, nanti kita akan kerja apa? Kakek mikir, kurang obah. Clear? Apa yang clear? Ojo kaget mikir. Makanya almarhum Presiden RI yang terdahulu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut Gus Dur, rahimahullah, dalam sebuah nasihatnya pernah mengatakan, masalah itu ada dua, satu masalah yang bisa kamu selesaikan. Nah karena bisa kamu selesaikan, maka nggak usah kamu pikir. Oh, sudah jelas bisa diselesaikan, kok pakai dipikir. Yang kedua, masalah yang nggak bisa kamu selesaikan.
Udah jelas nggak bisa kamu selesaikan, kok kamu pikir, namanya kurang kerja. Gitu aja kok repot. Selesai. Intinya urip ojo kagian mikir, kan begitu ya. Buang ini akal, buang dulu, buang. Tapi pakai apa? Iman. Wa may yattaqillah. Makanya para kiai, para guru, para asatidz, para masyayikh, para habaib, para ulama itu selalu mengajarkan zikir-zikir, doa-doa, amalan-amalan, kegiatan-kegiatan keimanan untuk menyelesaikan masalah. Dulu kalau ada orang punya masalah, yai begini-begini, udah baca Yasin 41 kali. Guru, saya ada masalah begini-begini, udah kamu sedekah tiap hari selama 40 hari. Saya ada penyakit begini-begini, Rasul bersabda, da'u mardokum bisodaqah. Kau kamakallah sallallahu obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jangan tuh kamu cari orang-orang sakit yang nggak bisa bayar biaya pengobatan. Dan kamu sedekah pada keluarganya itu, biar bisa berobat sesuai dengan bentuknya. Ini sakit, urusannya ya bantu orang yang sedang sakit. Dan kamu beli beras, bagikan satu kampung. Semua solusinya itu sesuai kekuatannya. Kalau orang kaya suruh banyak sodako. Kalau orangnya itu memang ekonominya pas-pasan, nggak suruh banyak sodako, suruh banyak sholat. Kalau mepet banget suruh banyak puasa, kan lumayan mengurangi pengeluaran. Diarahkan sama kiainya, kamu yang banyak puasa. Kalau orangnya itu banyak keraguan, suruh banyak zikir la ilaha illallah. Disesuaikan manusianya, dikasih takwa, amal soleh. Kenapa? Karena janjinya jangan pakai akal. Ya ja'allahu, dia Allah yang akan menjadikan untuknya. Dia Allah yang akan menjadikan untuknya solusi, jalan keluar. Nah kalau Allah, ya tadi contoh, orang udah punya hutang, terlilit hutang, nggak punya apa-apa. Datang jangan dinasehatin, tapi dikasih solusi. Contoh kasus, datang seorang sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, rezeki saya ini udah terhimpit sama dunia, pol ya. Itu kalimat yang menggambarkan susah pol. Udah terhimpit, ya terhimpit. Maka Nabi SAW tidak mengatakan, ya kamu jangan hidup boros. Kamu harus rajin bekerja. Pelajarin dong teori marketing yang baik. Kamu harus survei barang kamu ini kira-kira laku nggak kalau dijual. Mungkin kamu harus update produk. Oh mungkin kamu harus perbaiki kemasannya. Nabi SAW nggak ngasih saran begitu. Jangan dikira Nabi nggak bisa. Dari kecil Nabi Muhammad SAW udah hidupnya kerja. Dari kecil udah menggembalakan kambing. Orang-orang belum kenal dunia luar. Nabi Muhammad SAW usia 10-12 tahun udah sampai ke Syam. Ninggalkan Mekah sampai ke Syam. Sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, kerjanya Nabi ekspor dan impor. Ahli Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah ke langit, udah ngerti. Itu bukan solusi. Kayak begini loh. Maaf ya Bu, maaf ya. Orang kalau udah pakar, udah ngerti. Nanti ada orang buat produk macam-macam pemasaran. Dia cuma mau laku barangnya, iya, hubungi Bapak Fulan. Kamu kenalan sama dia. Hubungannya apa? Bukan jualan, suruh kenalan sama dia. Oh ternyata Bapak ini penyalur ya untuk kantor-kantor seluruh Indonesia. Daripada sibuk jualan di pasar, kan kenalan sama yang nyalurkan, kan begitu ya. Nah yang sudah tahu, ngarahkannya ke yang lebih mudah. Kelihatannya apa? Nggak jualan di toko, ngobrol di mall. Yang ngobrol di mall. Hasil ngobrol tiba-tiba pesanannya sekian puluh ribu barang. Bisa dimengerti? Kalau contohnya begitu bisa? Nabi kita Muhammad SAW udah ke langit dan udah turun lagi ke muka bumi, dapat ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manusia yang lagi mumet ini jangan diajari teori dagang, karena dia memang orang yang suka berdagang. Selesaikan dulu masalahnya. Kadang ini ada orang sudah mau mati, kena penyakit, butuh operasi, datang ke saudaranya yang kaya raya, bukan langsung dibayar, diselesaikan biaya operasinya, tapi dinasehati setengah hari.
Makanya jaga makan. Makanya jaga makan. Kamu itu makan nggak dijaga, hidup nggak teratur. Kalau udah begini gimana? Ngerepotin saya kan? Masya Allah. Yang model begini ada enggak? Jangan suudzon. Semoga tidak ada. Faktanya di sinetron. Semoga kehidupan nyata enggak ada. Semoga enggak ada. Selesaikan masalahnya. Nasihat nanti belakangan. Maka sama Nabi Muhammad SAW diajarin. Kamu enggak pernah baca tasbihnya para malaikat yang berkat itu seluruh makhluk dapat rezeki. Sahabat yang lain yang dengar kalimat Nabi SAW langsung nimpalin. Rasulullah, apa itu tasbihnya malaikat? Karena sahabat yang lain juga belum dengar. Habis adzan subuh, sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat, bacalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Dunia akan mengejarmu, mendatangimu dengan merendahkan diri. Ngejar dan datangnya dengan merendahkan diri. Dan Allah akan menciptakan dari zikir itu malaikat, yang malaikat itu akan bertasbih selama-lamanya, pahalanya untuk kamu. Saya mau nanya, ini solusinya mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah. Tapi kalau pakai akal jawabannya apa? Masa urusan duit kok zikir? Tidak masuk akal. Urusannya butuh duit, kok dikasih zikir? Tidak masuk akal. Makanya jangan urusan sama akal, pakainya iman. Tapi jangan kemudian ada orang-orang yang memang ya begitu-begitu ya. Begitu-begitu. Oh ngono ya, diajari zikir, gak diajari kerja. Terus apa bilang, kerja itu nggak usah diajarkan. Sama seperti orang makan nggak usah diajarkan. Sama seperti orang tidur nggak usah diajarkan. Itu sudah suatu lumrah, namanya orang butuh duit ya kerja. Tapi nanti kalau kepakar, biar kerjanya itu lancar, dagangannya laris, maka ada namanya pakar nasihatin, kamu harus iklankan. Kamu harus promosikan. Nah ini sahabat tadi kerjanya ya tetap kerja. Oh dia orang yang rajin kan kerja. Tapi diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Kalau setelah azan subuh baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah 100 kali. Kan itu mudah, gak lelah, 5 menit, gak usah mikir strategi, cara, dan lain sebagainya. Duduk, baca itu. Hasilnya, gak lama kemudian sahabatnya laporan, ya Rasulullah, sekarang dunianya luber sama saya, bahkan turah-turah sampai tetangga saya itu kebagian semua. Asik Bu? Ya, tapi harus percaya. Artinya kalau percaya diamalkan. Ini banyak yang percaya tapi jadi wacana. Oh gitu ya. Oh gitu. Katanya. Tapi tidak pernah diamalkan. Banyak yang menyaksikan tayangan saya menjelaskan ini dan diamalkan percaya pada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya lambat laun ekonominya berubah. Nanti Allah tuh mensolusikan. Memang caranya nggak masuk akal. Kadang duduk sama orang, tiba-tiba ditawarin kerjaan. Tuh saya punya pengalaman. Di Majelis Ar-Raudhah Solo itu kan salah satu kegiatan saya santri weekend. 2 pekan sekali, santri weekend. Jumat sampai Ahad siang. 3 hari nyantri, gratis semuanya. Itu pernah ada satu bapak-bapak muda ya, punya anak yang masih bayi, ya daftar. Saya biasanya kalau bawa anak saya tolak, tapi yang satu ini saya terima. Ya, izin Beb, saya pengen ikut bawa anak saya karena nggak ada ibunya yang yang jaga. Anaknya umurnya berapa? Baru 1 tahun atau 1 tahun setengah, saya lupa gitu. Masih bayi sekali. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, hasilnya setelah santri weekend selesai, nah, saya dapat cerita dari yang kumpul sama beliau ini ya. Ternyata beliau ini adalah seorang suami yang baru diceraikan oleh istrinya. Memang kadang tren sekali ya, istri menceraikan suami ya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam, alasannya masing-masing ya, manusia masing-masing.
barusan diceraikan oleh suaminya dan tidak mau bawa anaknya. Duh, kita nggak tahu alasannya ya, jangan kita jelekin orang nggak ngerti. Cuman kasusnya aja nih ya. Sehingga dia harus rawat anaknya. Sementara dia baru saja dipecat dari kantornya. Lengkap ya, dipecat dari kantor, oke? Dipecat sama istri, oke? Ya, suruh ngerawat anak sendiri, mumet, pusing. WhatsApp itu kan banyak grup. Nah, rupanya share-sharean saya kan suka broadcast kemana-mana itu. Siapa ingin ikut santri weekend gratis? Nah, dia mikir, lumayan ini. Ya 3 hari makan gratis, tidur gratis, dapat temen dah minimal kepala dingin, ikut ngaji, berangkat. Nah, sampai Masjid Ar-Raudhah, kasurnya tempat dia tidur tuh ranjangnya, sebelahnya itu temen sebelah ranjangnya, ngobrol, ternyata penyalur tenaga kerja. Langsung kata temennya, dah pulang dari sini kamu udah dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Masuk Masjid Ar-Raudhah, ternyata hatinya adem. Sumpeknya hilang. Sehingga dia pulang komentar, alhamdulillah saya masuk, hati saya tenang, pulang kerjaan dapat. Pulang kerjaan dapat. Saya nggak bahas itu, yang saya bahas bagaimana Allah ngasih dia rezeki. Bagaimana ngasih solusi. Gak terfikirkan, pengennya ngaji, dapatnya pekerjaan. Maka jangan pakai akal. Itu ada orang tuh nikah, pengennya cuma mendapatkan istri yang solihah. Betul. Istrinya ini ternyata anak semata wayang. Gak lama mertuanya meninggal dunia. Istrinya pewaris tunggal. Gak lama istrinya meninggal dunia. Masya Allah, maka dia menjadi pewaris yang luar biasa. Ini pria yang beruntung. Lo caranya Allah ngasih rezeki kan, wallahu alam, nggak ngerti. Ya kita tidak berharap solusinya seperti itu. Saya cuma ngasih sudut-sudut pandang tuh ya, sudut-sudut pandang. Ada lagi yang Masya Allah, ternyata dia itu kecelakaan gitu kan ya. Kecelakaan, akhirnya dijenguk satu kampung akhirnya urunan ninggali duit, terus dia ngakak gitu ya. Oh ternyata Allah ngasih saya duit lewat keserempet dulu. Itu kan nggak masuk akal. Saya kalau kerja 1 tahun nggak dapat duit sebanyak ini, setelah keserempet ternyata dapat duit sebanyak ini, lukanya pun nggak terasa sakit lagi. Paham Bu? Ini contoh solusinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW mensolusikan itu dengan cara dikasih zikir, dikasih wirid, dikasih amalan. Terkadang tidak dikasih zikir, tidak dikasih wirid, tidak dikasih amalan. Nabinya turun tangan langsung. Ada sahabat, itu kalau nggak salah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Jabir ini punya ayah namanya Abdullah. Ayahnya gugur sebagai syuhada Uhud. Ninggalkan anak perempuan yang banyak dan hutang yang sangat banyak. Nah, Sayyidina Jabir ini satu-satunya anak laki-laki kalau nggak salah. Saudaranya perempuan semua. Nah, hutangnya apa? Hutang kurma. Ya, hutang kurma. Jadi hutang kurma sama orang-orang Yahudi dijual. Bayarnya nanti pakai panen dari kebun kurma. Tapi kebun kurmanya itu kecil, panennya sedikit, hutangnya jauh lebih besar. Nah, di sini ada pelajaran. Mohon maaf, saya harus terangkan ini. Kadang ada orang ngutip hadis tapi salah menempatkan. Itu loh, Nabi itu saking bencinya sama orang hutang sampai-sampai nggak mau menyolatkan jenazahnya. Apa ada hadis macam itu? Nggak ada. Ini mungkin yang ngomong ya, ada orang utang sama dia nggak bayar-bayar, sehingga sembarangan ngutip sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi adalah saat Nabi Muhammad SAW belum punya kas, nggak punya uang, ada sahabat meninggal masih punya hutang. Nabi umumkan, kalau dia masih punya hutang, saya tidak mau menyolatkan.
Sampai ada yang melunaskan. Ditunggu sama Nabi. Jenazahnya masih ada, ditunggu. Nggak akan saya sholatkan sebelum lunas. Maksudnya apa? Memotivasi sahabat yang lain, lunaskan hutangnya sekarang. Agar keluarga yang ditinggalkan tidak pusing. Agar keluarga yang ditinggalkan itu bahagia. Dan agar yang meninggal dikubur, nggak mikirin nasib keluarganya. Bagaimana dengan hutang-hutangnya? Itu yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha melunaskan hutang sahabatnya dengan memotivasi sampai gak akan saya sholatkan loh. Sementara sahabat itu satu dengan yang lain saling mencintai. Begitu Nabi punya uang, Rasul mengatakan siapa yang meninggal punya harta silakan untuk ahli warisnya. Siapa yang meninggal punya hutang, aku yang lunaskan hutangnya. Nabi Muhammad SAW. Nah, kok ini ada yang ngutip orang itu kalau punya utang, saking jeleknya kalau mati nggak disolatkan. Ngeri bener nih ajaran Islam ini ya. Nggak seperti itu, ya nggak seperti itu. Ini salah fatal dalam memahami sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabiah, istri Nabi Muhammad SAW yang sepeninggal Nabi SAW, beliau itu beberapa kali berhutang untuk keperluannya. Ya, untuk keperluannya. Kenapa dilakukan? Karena kalau memang solusinya harus utang, ya nggak jadi masalah. Hutang itu sebagai solusi, asalkan niatnya benar. Berhutang niat untuk membayar. Siapa berhutang niat untuk membayar, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau niatnya untuk ngemplang, nggak bayar, Allah akan hancurkan hartanya. Ngeri atau nggak ngeri? Ngerinya yang terakhir kan ya? Kalau yang awal justru solusi ketika orang dalam keadaan yang memang terhimpit, memang solusinya harus utang. Lanjut. Jabir bin Abdullah. Nah ini Sayyidina Jabir, saudarinya banyak, hutang ayahnya banyak. Waktu bayar tiba, karena waktu panen. Orang-orang Yahudi nagih dan ingin memperolok-olok sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ini loh muslim dilihat nih. Kalau punya utang nggak bayar, pokoknya cari bahan, ya biar viral kalau sekarang ya, biar viral jeleknya. Maka Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi Muhammad SAW menceritakan kondisinya. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Bil makna ya kamu pulang saja ke rumah. Besok itu semua orang yang kamu punya hutang, ayahmu punya hutang kepadanya, undang, umumkan kalau mau kamu bayar. Mungkin kalau kita, wah ini dibayarin Nabi ini ya. Sementara Nabi nggak punya duit. Saat itu nggak punya duit. Nanti kalau mereka sudah kumpul semua ya, jangan dibayar dulu. Tunggu sampai saya datang. Kemudian kurma yang kamu panen saja dan pisah-pisahkan. Yang besar sendiri, yang sedang sendiri, yang kecil sendiri. Nanti saya akan datang. Kalau saya udah datang, nanti saya atur bagaimana cara membayarnya. Ini saya bentuk dalam cerita ya. Cek haditsnya di Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Maka keesokannya dipanen itu kurma, diatur seperti yang dimau oleh Nabi Muhammad SAW. Ini cara menyelesaikan hutang yang nggak masuk akal. Nabi Muhammad SAW kemudian datang. Nah setelah datang, Nabi SAW tiduran dulu, rebahan, kailulah, rebahan. Coba kalau antum jadi sahabat, yang nagih sudah ngantri, yang buat bayar sedikit gak cukup, yang mau mensolusikan tiduran. Kira-kira gimana? Duk ya. Nabi SAW itu punya selera humor, suka bercanda juga, tapi dengan candaan yang asyik gitu ya, yang asyik. Tapi sahabat kan imannya kuat, nyantai. Setelah bangun Nabi Muhammad SAW, beliau berdiri, ada tumpukan kurma yang besar, di situ Nabi SAW tawaf 3 kali, dikitari 3 kali. Saya mau nanya, ini logis atau enggak logis? Tapi jangan ibu tiru. Oh nanti duit ditawafin, bukan begitu, bukan. Saya mau ngambil ini ya, bagaimana ini tidak logis gitu ya, enggak masuk akal. Setelah ditawafin 3 kali, Nabi SAW naik ke atas kurma, duduk di situ. Terus ngomong sama Jabir, panggil satu persatu, timbang kurmanya sesuai hutangnya.
Hasilnya semua lunas, kurmanya tidak berkurang. Ya mesti kita kan ngomong, oh itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Betul kan ya? Mukjizatnya Nabi. Yang pengen saya tekankan adalah sahabat datang ke Nabi disolusikan. Betul? Nah pertanyaannya, kita kalau punya masalah datangnya ke siapa? Enggak, ya Allah. Ke Allah, tapi kalau kesal, ya Allah, urip kok kayak gini. Ke Allah itu bukan kalau kesal, bukan. Ke Allah itu kamu sholat, ke Allah itu kamu baca sholawat, ke Allah itu kamu sodakoh, ke Allah itu kamu zikir, ke Allah itu kamu silaturahim, ke Allah itu kamu senangkan orang tua, ke Allah itu kamu senangkan pasangan hidup, ke Allah itu kamu amal soleh. Itu artinya ke Allah, bukan nangis air mata berdua kok kayak gini. Itu bukan ke Allah namanya itu lagi mengadukan Allah ke Allah. Ya Allah, kenapa engkau kasih aku takdir seperti ini? Mengadukan Allah ke Allah. Ya kita cukup ngomong saja. Ya, kalau dosa nangis, masalah sampai nangis sedikit ya boleh, wajar manusia. Tapi kalau sampai termehek-mehek, malaikat yang ngomong, lebih ini orang ini. Akhirnya kan masalahnya nggak selesai. Karena kenapa? Ngomong toh nggak minta solusi. Langsung aja solusinya. Ya Allah, utang banyak, besok harus lunasin ya Allah ya. Udah lanjut sholat lagi. Malaikat nanya, ngapa sholatnya kok banyak? Utangnya banyak. Kan gitu. Ya, kan seperti itu. Besoknya ke pasar seperti biasanya, kerja seperti biasanya, zikirnya ditambah. Temennya nanya, kenapa zikirnya kok nambah? Utang banyak mas, sorry. Iman harus saya tingkatkan, takwa ditingkatkan. Solusinya itu betul. Kalau ada orang komentari, kamu kok zikir untuk dunia? Jawab saja, lantas saya mau cari dunia dengan apa? Kamu suruh saya cari dunia dengan dunia, bukan dengan Allah, bukan dengan amal, bukan dengan akhirat. Ajaran siapa itu? Paham? Jadi kadang-kadang kita ini di otak kita ini dicuci, jangan cari dunia dengan akhirat. Yang tidak boleh itu menjual akhirat untuk dunia. Maksudnya, misal seorang ulama, hukumnya ini haram, hukumnya haram, dibayar 100 M, jadikan itu halal, keluarkan fatwa halal. Ini namanya menjual akhirat untuk dunia. Kalau ibu guru ngaji minta bayaran, itu bukan menjual akhirat untuk dunia. Guru ngaji itu boleh dapat upah dari ngajar ngaji, tidak jadi masalah. Itu namanya bukan jual akhirat untuk dunia. Ada seorang ustadz nyalon jadi bupati, bukan berarti dia jual akhiratnya untuk dunia. Bukan seperti itu. Kadang-kadang salah kaprah. Clear? Apa yang clear? Tawafin. Jangan dipikir. Betul kan ya? Nah, solusinya Nabi banyak. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata Nabi mengajarkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada seorang budak mukatab. Ya, seorang budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang buat perjanjian sama tuannya. Diizinkan kerja sama tuannya. Kalau dalam waktu tertentu bisa bayar sekian, maka bebas, merdeka. Ada budak mukatab yang datang tanggal waktunya kurang sekian, udah sekian tahun dia bayar kurang sekian. Kalau lunas merdeka, nggak lunas batal, tidak jadi merdeka, sehingga budaknya akan rugi. Datang menjumpai menantunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, khalifah yang keempat, menceritakan kondisinya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Apakah, kamu ya kerja yang lebih keras, kerja yang lebih giat. Maksudnya kamu ini kerjanya kurang giat nih. Sudah sekian lama kok nggak kelar-kelar. Apakah seperti itu? Enggak. Solusi itu nggak boleh nyusahin orang. Namanya juga solusi. Harus membawa harapan. Buat orang bersemangat. Alhamdulillah jam 10 kurang seperempat. Oh iya toh ya, saya kan harus lihat jam. Nanti kalau tidak panitia kan kena kartu merah dari CIH ya. Karena ada jamnya, jam 10 harus
Selesai manusianya, bukan pengajiannya. Ya, selesai manusianya. Saya tambah 5 menit boleh? Biar tuntas ya. Alhamdulillah udah 50 menit saya bicara. Sayyidina Ali mengatakan, bacalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Aku diajari langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Hutangmu sebesar apapun akan dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Nah bedanya, kita amin tapi nggak ngamalin. Sahabat yang dengar tadi langsung pulang, duduk, benar-benar dibaca sebanyak mungkin. Hasilnya ketika dia kerja, Allah jadikan kerjanya itu barokah, tiba-tiba dapat objek, omset, dapat dan sebagainya, sehingga dalam waktu singkat rezekinya berlimpah, bisa nutup hutangnya. Nah kita enggak, mosok enggak lunas, enggak masuk akal. Caranya bagaimana? Allah udah bilang min haitsu la yahtasib, min haitsu dari cara kondisi la yang tidak yahtasib, bisa diperkirakan oleh siapapun. Nah kalau Allah udah bilang siapapun tidak bisa menduga dari mana datangnya rezeki, terus kita mau mikir-mikir pakai akal, how-nya dari carane piye, how to, bagaimana cara mendapatkannya, how to ya wallahu alam, Allah yang mau kasih. Kalau saya ya ini jual tempe, sudah taunya jual tempe. Kalau tiba-tiba nanti jual emas ketika jual tempe, itu min haitsulah ya nasib. Ternyata salah satu yang beli tempe ngomong, saya lagi butuh duit, ini saya punya emas, nggak tahu jualnya kemana. Lah itu mau dijual berapa? Ya ini dulu belinya sekian, mau saya jual sekian. Oh ya udah, mau jual segitu ya Bu? Boleh, saya bawa sebentar ya Bu? Iya. Ternyata penjual tempe ini punya kenalan, orang yang biasa beli tempe juga biasa jual beli emas. Hari itu untungnya 3 juta gara-gara jadi sales emas. Ternyata dia sepanjang malam baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Nah kita kan enggak. Mosok toyo, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Contoh terakhir, ya waktunya sudah habis. Mbah Yai Mangli rahimahullah, Mbah Yai Mangli. Jam 5 sore ada di rumahnya beliau, Magelang Solo 3, ya di situ. Jam 6 maghrib harus ada di majelis di Jakarta. Pertanyaan saya, bisa nggak hadir? Pakai akal dulu, pakai akal. Ini kan bicara orang pakai akal ya, pakai akal. Bisa nggak? Kalau mau terbang penerbangan jam segitu nggak ada. Kalau toh ada, terbangnya prosesnya lebih dari satu jam menuju lokasi. Hari itu jam macet-macetnya. Mungkin kalau dari bandara pun jam 9 baru sampai. Naik mobil, apalagi Solo 3 sampai Jakarta, nggak ada tol. Kapan sampainya? Maka teman saya yang lihat langsung gitu ya, lihat langsung, karena muridnya berangkat ke majelis dulu, maksudnya nanti kalau gurunya belum datang, ya bisa bantu teman-temannya untuk mengawali majelis. Atau kalau gurunya berhalangan, ada yang menggantikan. Nah, teman saya dari rumahnya menuju lokasi, ternyata teman saya kena macet. Sampai sana, maghrib udah lewat lumayan setengah jam. Di situ, sampai di situ, Mbah Mangli sudah duduk, sudah ngajar. Nanyalah sama teman-temannya, kapan nyampainya? Tadi sebelum maghrib. Maka nanya sama supirnya, si Mbah tadi kesini apa? Naik mobil. Loh, kamu saya telepon kan masih di Solo 3? Iya. Lah kok sekarang sampai sini nyembung? Lah kamu nyobainnya gimana? Cuman dikasih wasiat satu, pijak gasnya nggak boleh ngijak rem. Coba bayangkan dari supirnya Mbah Mangli ini ya, suruh ngegas nggak boleh ngerem itu. Kan nggak masuk akal, tapi nurut sama wali Allah. Maka dipijak gasnya. Itu beliau mengatakan dari Solo 3 lewat Semarang, lewat Pekalongan, ya, lewat Tegal, lewat semua kota itu dilewatin. Lampu merah itu kelihatan semua, pokoknya bangcu ya hijau semua itu ya.
pas hijau semua, nggak ada yang tidak dilewati. Tapi waktunya nggak sampai satu jam, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya seperti Isra-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada kondisi yang menurut akal itu tidak mampu, jangan menyerah. Paham ya? Menurut akal pun hanya untuk ukur ya. Kok nggak mampu, jangan menyerah. Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai takwa untuk mensolusikannya. Nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita nggak mampu membereskan. Karena menurut akal mentok. Tapi Allah itu maha bisa. Jazakumullah khairan. Satu zikir yang pengen saya ajarkan pada ibu-ibu semuanya, biar hidupnya itu gak gampang sumpot, gak gampang suntuk dan kuat. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Biasakan ngomong begitu. Kalau kata orang Jawa, wolo-wolo kuwato. Orang dulu kan wolo-wolo kuwato, ngangkat barang wolo-wolo kuwato. Itu maksudnya la haula wala quwata illa billah. Tapi karena mungkin dulu yang terima, kitanya yang terima dengarnya nggak jelas, yang ngomong jelas kan. La haula wala quwata, wolo-wolo kuwato sibah. Padahal la haula wala quwata, sibahnya ngomongnya cepet, ya putule wolo-wolo kuwato. Kitanya mungkin salah menafsirkan, tapi sibah betul. Hakaza walakum minkum, mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan tentang solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dari kita lupa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembimbing, panutan, dan rujukan umat. Kita lupa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, makhluk Allah Ta'ala yang terpandai di segala bidang. Di zaman sekarang, pola pikir kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menjauhkan dari agama. Sehingga kita beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah mengurusi masalah sholat, zakat, dan lainnya. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW mengurusi dan membidangi segala aspek kehidupan manusia, dan beliau sukses dalam segala bidang. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang baik, panutan yang baik. Jadi cukuplah bagi kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dan bisa mencontoh atau meniru atau mengikuti ajaran beliau adalah orang-orang yang percaya. Karena yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang kadang tidak cocok dengan logika, sehingga banyak orang yang tidak meyakini ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang yakin, orang yang percaya dan mengamalkan ajarannya yang akan beruntung, yang akan sukses dalam hidupnya. Hidup ini bukan tentang akal, namun iman.
imanlah yang harus kita kedepankan. Akal, logika, ataupun perencanaan ada setelah iman dan janganlah dibalik. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan solusi, maka jangan dikit-dikit pakai akal, tapi pakailah iman. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjanjikan solusi itu datangnya bukan dengan akal, namun dengan iman. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Rezeki yang tidak bisa dinalar oleh akal atau logika. Orang yang beriman hidupnya akan selalu bersemangat karena menggantungkan harapannya kepada Allah Ta'ala yang Maha Besar, yang Maha Bisa. Sedangkan orang yang menggantungkan harapannya kepada akalnya, kepada kemampuannya, maka akan selalu dalam kekhawatiran, selalu dalam kegelisahan. Hidup jangan pakai logika, namun pakailah iman. Jadikan logikamu beriman. Bersandarlah hanya kepada Allah Ta'ala. Tanamkan ini dalam hatimu agar tenang hidupmu. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.